saya dengan Lisa Evileni, Training Manager untuk Young Living Indonesia. Saat ini ditemani oleh leader kita tercinta, Ibu Pauline Pipi, seorang silver leader dari Young Living Indonesia. Selamat siang semuanya teman-teman. Oke, jadi di siang hari ini ya Bu Pi, Ya. seperti yang sudah kita semua sama-sama alami dan passion kita bersama adalah kita selalu ingin berbagi. Jadi siang hari ini Ibu Pipi akan berbagi ilmu menjamu. Karena Bu Pipi ini sudah mengambil kelas jamu ya Bu Pipi. Iya betul. Dan beliau ingin sekali sharing bagaimana caranya memadukan jamu sebagai kearifan lokal Indonesia dengan Ningxia. Oke, jadi tema kita di siang hari ini adalah Ningxia dan kearifan lokal Indonesia. Oke, tujuan utamanya apa sih Bu? Kenapa sih Young Living Indonesia melaksanakan kelas seperti ini di siang hari ini? Karena memang mungkin di beberapa orang di masyarakat Indonesia belum terbiasa atau belum familiar dengan rasa dari Ningxia. Sementara kearifan lokal Indonesia yang sudah turun-temurun diwariskan dari nenek moyangnya, sudah sejak lama tentunya ya. rasanya sudah sangat familiar dan sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Tentunya. Itu kenapa siang hari ini kami ingin memadukan jamu ini sebagai kearifan lokal Indonesia dengan Ningxia supaya sebagian besar masyarakat Indonesia bisa menerima rasanya dengan baik. Ya. Betul ya Bu Iya, Pi ya? betul sekali. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini kita akan berbagi 3 resep jamu. Apa aja Bu Pi? Pertama kunyit asam, Lalu, kemudian wedang jahe, kemudian wedang uwu. lalu wedang uwuh yang Iya. tentunya akan kita padukan dengan Ningxia. Dan saya juga akan membagikan keunikan-keunikan yang ada di dalam Ningxia ini. Nanti sambil kita mencoba, sambil saya bagikan keunikannya. Baik. Namun yang jelas, Ningxia ini diformulasikan khusus oleh Bapak Geriang, di mana Bapak Geriang pada beberapa puluh tahun yang lalu memang melakukan perjalanan untuk mencari buah yang memiliki kandungan antioksidan yang cukup kaya, yang cukup tinggi. Ya. Beliau pun menemukan bahwa wolfberry atau yang dikenal juga dengan goji berry itu merupakan buah yang luar biasa kandungan antioksidannya. Lalu Bapak Geriang memformulasikannya dengan perpaduan beberapa buah-buahan lain seperti aronia, blueberry, plum, cherry maupun pomegranate atau yang dikenal di Indonesia sebagai delima. Semua perpaduan buah-buahan ini dipadukan juga oleh Bapak Geriang dengan essential oil yang memang merupakan keunikan utama dari Young Living gitu ya. Iya. Produk utama dari Young Living yaitu essential oil yang ada di dalam Ningxia ini adalah tangerine, orange, lemon, dan juga yuzu. Nah, sehingga kami bisa sangat yakin sekali di pasaran ini adalah satu-satunya minuman bernutrisi yang di dalamnya terkandung essential oil yang nanti akan saya urai dan saya bahas ketika bersamaan dengan Ibu Pauline menjelaskan beberapa resep pilihannya di siang hari ini. Iya betul. Oke, Bu Pauline sekarang boleh share dong supaya ibu-ibu di Indonesia yang sudah mengenal rasa jamu boleh mungkin nanti mempraktekkan di rumah. Iya. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Oke. Pertama-tama kita siapkan panci. Oke, nih pancinya. Iya. Ini kita mau bagi resep yang pertama yaitu kunyit asam. Oke. Jadi kita isi air ya. Kemudian kita ambil bahan utamanya. Kunyit asam pasti biang kunyit. Oke. Saya memakai biang kunyit. Setelah dicuci bersih, kemudian kita iris, kemudian kita masukkan. Kita pisahkan dahulu irisannya. Setelah ini airnya setelah mendidih secara soft mendidih. Oh, bukan jadi mendidih tidak mendidih semangat sampai golak ya. Oke. Kemudian kita masukkan irisan biang kunyit. Kemudian setelah itu kita ambilkan serai juga kita cuci bersih. Kemudian kita masukkan pula ke dalam air yang mendidih yang tadi. Oke. Kemudian rempah-rempah yang kita ambil adalah kapulaga. Ini kapulaga. Kita buka, ini dalamnya ini nggak dimasukin segini loh. Oh, jadi ini ada dalamnya, ada isinya. Jadi kita harus buka dahulu. Nah, biji-bijiannya. Ya, biji-bijiannya kita masukkan ke lumpang. Oke.
Jadi kemudian kayu manis tidak kita tumbuk, kita masukkan ke sini. Kemudian cengkeh, ya. Cengkeh itu hanya beberapa Butir butir saja, ya. iya. Kemudian setelah gitu bunga lawang. Ini bunga lawang. Ini juga hanya saya biasanya masukin 3 saja. Kemudian adas. Ini adas yang seperti ini, beras ya, seperti beras, adas. Kemudian 3 butir atau 4 butir dari lada hitam. Oke. Nah, ini semua bumbu kita tumbuk sampai Halus ya? Ya, agak halus lah ya. Kemudian air yang tadi kita sudah masukkan irisan jahe, biang jahe dengan serai dan kayu manis, kita masukkan, kita tuang. Oke. Terus kemudian kita didihkan, ya, kita didihkan sampai mendidih. Kita masukkan gula aren dan gula patu dengan sereranya. Oh ya, saya lupa. Kemudian ini parutan jeruk purut itu hanya 1 sendok teh saja. Oke. Supaya wangi. Supaya wangi aja ya, Bu Pau ya. Kemudian daun jeruk juga kita cuci. Tetapi di daunan ini, daun pandan dengan daun jeruk dan ini kita masukkan terakhir setelah ini mendidih. Setelah mendidih. Nah, kita masukkan, kemudian ya tunggu 2-3 menit, kemudian boleh kita angkat. Setelah dingin, kemudian ini yang rempah-rempahnya kita angkat, kunyit kita blender. Oh, kunyitnya kita masukkan ke dalam blender. Betul, Oke. kita masukkan. Jadi khusus semuanya. untuk kunyit dimasukkan dan ke dalam blender. airnya ya, kita blender. Setelah kita blender, kemudian kita saring. Oke. Dan hasilnya Seperti apa? hasilnya seperti ini. Kunyit asam ternyata sangat mudah ya, Bu Pau ya. Sangat mudah Membuat jamu Iya. kunyit asam ini dan Betul. peralatannya juga tidak terlalu dan alami. sudah Iya. jelas sekali. Nah, tidak memakai sama sekali bahan-bahan kimia apapun ya. Oh ya, kalau mau rasanya ada asin-asinnya, kita tambahkan garam Himalaya. Oh, sejumput saja atau seberapa banyak? Sejumput saja. Sejumput saja Iya, ya, tidak sesuai terlalu dengan banyak. selera. Dan kalau tadi ibu-ibu perhatikan, ini enak nih kita sekalian belajar essential oil nih. Tadi ada beberapa tanaman yang memang digunakan oleh Young Living sebagai sumber dari essential oilnya ya. Betul, ya. Seperti tadi ada fennel, adas. Kita juga tadi ada Cinnamon bar. ya, Cengkeh, ada cengkeh, kemudian ada cinnamon bar, ya. ada black pepper tadi, Yes, black pepper. ya, ada lemongrass, ya kan? Itu semua ya ada ya kita ya. Ada kemudian Di essential ginger, oil ya. Iya, betul. Itu tadi adalah begitu banyak. Kita tadi sama-sama sekalian belajar tanaman-tanaman asal beberapa essential oil yang memang tersedia di Young Living. Dan kemudian berarti memang sudah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu banyak sekali digunakan oleh berbagai macam kebudayaan di berbagai belahan dunia. Oke. Nah, kita sekarang coba kita ya. coba rasanya. Silakan. Kunyit asam. Yang kunyit asam. Oke. Saya singkirkan dulu ya ibu-ibu sekalian. Iya. Oke. Ini hasil jadi kunyit asam. Saya mau mengundang supaya benar-benar fair gitu ya, bukan cuma saya dan Bu Pau yang merasakan. Ya. Kita mau mengundang Ibu Dian Ika Wijayanti. Yuk, salah satu Ayo, Bu. dari tim marketing kita nih yang juga akan merasakan bagaimana rasanya ketika Ningxia Red kita ini akan kita padukan ya. dengan resep jamu kunyit asam tadi. Sebelum dipadukan, saya mau cerita sedikit nih Bu Dian dan Bukti bahwa Ningxia Red kita tadi kan diambil dari salah satu buah luar biasa yaitu wolfberry atau goji berry. Iya. Keunikannya adalah wolfberry yang digunakan itu diambil dari keseluruhan buahnya, Bu Pi. Jadi bukan hanya daging buahnya, namun juga sini yang dikit biar Bu Dianya masuk frame penuh gitu ya. Namun juga diambil dari kulit buah, diambil dari bagian daging buah, diambil juga dari bijinya, dibuat jadi jus atau kita sebut sebagai puree. Jadi wolfberry atau goji berry yang terdapat di dalam Ningxia itu adalah seluruh bagian buahnya atau puree wolfberry. Kenapa? Karena memang kandungan antioksidan tertinggi di dalam buah-buahan itu terdapat di bagian paling luar atau bagian kulitnya. Sehingga Bapak Geriang
menginginkan kita mendapatkan nutrisi yang optimal dari buah wolfberry yang luar biasa tadi, kita gunakanlah seluruh bagian buahnya atau disebut sebagai purenya. Sekarang kita mau coba nih, bagian pure dari wolfberry di dalam kandungan Ningxia Red ini dipadukan dengan kearifan lokal Indonesia, yaitu kunyit asam. Sekarang silahkan, saya ingin menjamu Ibu Dian Ika Wijayani menjamu dengan jamu. Sorry, tadi sebenarnya sudah saya kocok sedikit. Lalu kemudian, kalau tadi Bu Pau dengan kunyit asamnya, kearifan lokal Indonesia, saya tentunya dengan Ningxia Red. Ini 1:1 ya? Yes, 1:1. Ini langsung dicoba. Tunggu dulu, kita mau cheers dulu. Mau cheers dulu. Sudah tidak sabar. Udah gak sabar ya. Nih, sekarang silakan. Cheers. Jangan saya ngomong deh. Bu Dian, gimana rasanya? Rasanya enak sih, seger. Seger ya. Seger banget. Terus udah gitu masih kerasa kunyit asemnya. Tapi Ningxianya juga kerasa gitu. Jadi enak sih. Jadi perpaduan antara Ningxia Red dengan kearifan lokal Indonesia. Mari kita habiskan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Ningxia Red dengan kandungan buah-buahan yang kaya antioksidan tadi, tentunya kita semua sama-sama tahu antioksidan ini bagus sekali untuk melindungi tubuh kita dari pengaruh buruk lingkungan di luar sana. Sehingga antioksidan yang terkandung dari buah-buahan super tadi bagus sekali untuk kebugaran tubuh secara menyeluruh. Betul. Oke, Bu Dian, boleh minggir sedikit dulu, nanti kita boleh gabung ya, lagi ya. Nextnya, apa yang akan kita bagikan? Nextnya saya akan sharing wedang jahe. Sekarang ini cuacanya kan lagi nggak menentu tuh Mbak Lisa. Betul. Nanti hujan, nanti panas, nanti dingin gitu ya. Nah, wedang jahe ini ternyata sangat-sangat enak loh di badan kita. Iya. Jadi panas, Hangat ya gitu rasanya jadi hangat ya. Nah, Ini kenapa Bu Pi pilih salah satunya wedang jahe ya, Bu Pi? Iya, Memang betul. menghangatkan di musim hujan. Iya. Jadi caranya wedang jahe itu adalah kita menggunakan jahe lagi, biang jahe, ya. Jahe ini dicuci lagi bersih, kemudian kita iris, kemudian kita sisihkan dahulu ya. Oke, disisihkan dahulu. Karena ini airnya seperti tadi lagi, air dididihkan sampai soft boiling, kemudian baru kita masukkan jahe yang telah diiris dan dicuci bersih. Oke. Kemudian kita masukkan serai. Serai juga sama, kira-kira kadang serai ini kan banyak yang tanya, masukin berapa ya Pauline? Saya mikir ini nih selera. Iya, jadi kalau ada yang nggak gitu suka bau lemongrass, mungkin cuma satu saja. Tapi kalau yang suka dengan lemongrass wanginya ya, kalau saya sih suka ya, makanya saya kalau bikin saya bisa 5. Oke. Ya. Terus kemudian daun pandan 1-2 lembar, selera pula, dan ini dididihkan sampai udah mendidih, baru kita masukkan gula aren dan gula batu sesuai selera pula. Oke, gula aren seperti ini. Iya. Lalu gula batu. Iya, gula batunya. Sesuai selera juga ya, sesuai Bu Pau? selera ya. Lalu setelah itu? Setelah mendidih, setelah dingin, kemudian kita blender. Oh, yang di blender apa, Bu Pau? Jahenya. Yang dimasukkan ke dalam blender adalah Jahe di blender, kemudian kita saring. Oh, oke. Iya. Ada yang mau tanya, bagaimana dengan jahe biasa gitu ya? Jahe biasa pun boleh, jahe biasa nggak terlampau panas. Iya. Kalau biang jahe namanya biang ya. Oke. Jadi di leher itu, di badan Lebih hangat. Lebih hangat. Iya. Oke. Lalu setelah itu kemudian disaring dan hasilnya tara. Hasilnya seperti itu, wedang jahe ya. Ini wedang jahe ya. Oke. Berarti kita saat ini mau mencoba kembali Bapak Ibu yang di rumah sekalian, bagaimana rasanya apabila kearifan lokal Indonesia wedang jahe ini kita padukan dengan Ningxia Red yang merupakan produk andalan dari Yang Living. Silahkan, saya kembali mengundang Ibu Dian Ika Wijayanti. Mari Bu Dian. Oke. Jadi tadi saya sudah cerita tentang wolfberry puree. Sekarang saya mau cerita kandungan lain dari Ningxia Red. Itu adalah buah-buahan yang memang sekali lagi kaya antioksidan, bagus sekali untuk melindungi tubuh dari pengaruh buruk lingkungan.
Salah satunya selain wolfberry, salah 5. Ada 5 lain selain wolfberry. Ada aronia, cherry, plum, blueberry, dan pomegranate atau yang dikenal sebagai delima. Lalu tadi saya di awal udah cerita bahwa Ningxia Red bisa jadi merupakan minuman bernutrisi pertama di Indonesia yang juga mengandung essential oil. Essential oil di dalamnya adalah tangerine, lemon, yuzu, dan juga orange. Nah, itu adalah keunikan dari Ningxia Red. Mungkin di luar sana belum ada kali ya yang memadukan antara essential oil dengan puree dari keseluruhan buah dari wolfberry. Nah, sekarang mari kita coba yuk. Bagaimana apabila kearifan lokal Indonesia ini kita padukan dengan Ningxia Red? 1 berbanding 1. Oke, silakan Bu Pau. Sehingga yang akan kita konsumsi ini adalah minuman yang seluruhnya berasal dari alam. Benar-benar minuman alami. Silakan, cheers. Bagaimana? Langsung hangat. Rasanya benar, Bu. Rasanya hangat banget sih. Rasanya langsung hangat ya. Iya. Makanya saya lebih suka pakai biang jahe. Oke. Ya, maksudnya jahe merah ya, bukan Jahe merah. Iya, jahe merah. Nah, kalau menurut Dian, apakah benar-benar berpadu antara kearifan lokal Indonesia dengan Ningxianya? Iya, sangat berpadu sih. Ini tadi sebelum minum saya cium dulu aromanya, ya kan. Terus udah gitu tercium aromanya hangat sekali ya, karena mungkin tadi Jahe merah. bilang jahe merah ya, Ya. biang jahe. Lalu setelah dicoba memang hangat sekali jadinya, Oke. dan rasa Ningxianya masih Terasa, terasa ya? dan ngeblend banget sama si wedang jahe. Jadi mudah-mudahan dengan demikian perpaduan ini bisa diterima oleh begitu banyak masyarakat Indonesia yang sangat sudah familiar dan terbiasa dengan rasa kearifan lokal kita, yaitu jamu. Oke, next. Ayo Bu Pau, Ayo. apalagi berikutnya yang Bu Pau mau share? Berikutnya saya akan share wedang ungu. Wedang ungu ini biasanya dikenal di berbagai daerah dengan sebutan bir peletok. Oh, tapi bukan bir ya Bu Pau? Bukan bir, semuanya alami dari tumbuh-tumbuhan yang kita bisa dapat. Gampang sekali loh ini dapatnya ternyata ya di Indonesia ya, maksudnya di Jakarta pun kita sangat-sangat mudah untuk mendapatkan Di pasar bahan-bahan ini. tradisional banyak ya. Banyak sekali ya. Dan pertama-tama kita sediakan air mineral, kemudian ya Di panci atau di mana Bu Pau? di panci ya. Oke. Terus sudah gitu terus kemudian kita ambil batang serai satu saja. Kita cuci dengan air bersih. Ini juga seperti yang tadi sampai soft boiling, kita masukkan serainya ini. Banyak menggunakan serai dari tadi ya Bapak Ibu Iya. sekalian ya. Dan ini adalah Ini sangat seperti bagus ini loh. lemongrass kita ya, Betul, tanaman lemongrass asal kita, lemongrass. iya. Kemudian daun pandan secukupnya. Di sana saya tulis 1 helai, bisa 2 helai, bisa serera lagi ya, balik lagi. Kemudian 4 ruas jahe. 4 ruas jahe itu seperti apa sih Bu Pau? Ruas itu ini loh, ini satu Oh. ini dipetek 1 ruas. Oke. 2 ruas, 3 Oh, ruas gitu ya. oke. Kita sampai 4, kita cuci bersih. Aha. Kemudian kita iris. Aha. Air yang sudah soft boiling ini kita masukkan irisan dari si jahe. Kemudian 3 butir cengkeh. Nah, cengkeh Nah, ini clove iya. kita ya, Clove kita asal ini, tanaman, iya, asal betul tanaman sekali. dari essential oil clove. Kita masukkan semua rempah-rempah yang kita gunakan, kita masukkan ke lumpang. Kemudian daun jeruk, which is ini nanti setelah mendidih semuanya. Oh, oke. Jadi terakhir kita baru masukkan daun jeruk, dan kemudian kayu manis kita masukkan pula. Nggak usah banyak-banyak, biasanya cuma setengah kita Iya. masukkan. Kemudian gula batu deh. Gula batu. Ininya ditumbuk ya, udah ditumbuk, kemudian kita tuang. Oh, setelah ditumbuk tuang ke sini. Iya. Pewarna yang bikin merah apa tuh Bu Pau? Oh iya, saya lupa. Secang. Oh, ini dia yang ternyata, namanya irisan iya. kayu secang. Ini waktu awal saya bingung juga ya, apaan ini? Kenapa kayu kita masak gitu kan? Ternyata secang ini dia seperti kalau kita mah ngelihat warna ini dari mana ini merahnya. Nah, itu warnanya merahnya itu dari secang. Nah, secang ini kita masukkan setelah semua mendidih. Ya. Ya, kita masukkan
Kemudian tunggunya nggak begitu lama, mungkin 3-5 menit kita angkat secangnya buru-buru. Kalau enggak bisa hitam. Oh, I see. Sebentar aja ya. Sebentar saja. Masukkan ke secangnya. sini. Iya. Kemudian setelah beres semua, karena kita masih ada jahenya, kita seperti tadi kita blender. Jahenya khusus jahenya saja ya. Iya, dengan airnya kita blender. Kemudian kita saring deh. Dan jadinya masukin daun kan tadi ya. Tadi kita masukin daun, terus udah 2-3 menit, kemudian kita blender dan jadinya seperti ini. Waduh, secang. Pewarna alami ya. dari Indonesia. Ini pewarna alami loh, tidak memakai pewarna-pewarna chemical. Ini benar-benar pure alami. Jadi benar-benar ini adalah wedang uwu. Yes. Jadi kearifan lokal Indonesia yang alami beserta dengan Ningxia Red yang juga memang mengandung buah-buahan dan bahan-bahan alami juga. Iya. Sekarang mari kita coba ya. Coba ya. Mau ngundang lagi nih Bu Diani Kamijayanti nih. Kapan lagi ya? Silahkan. Sama-sama merah ya. Iya. Silahkan. Oh, sorry sebentar saya kocok sebentar. Tadi kita mengandung puree keseluruhan buah dari Wolfberry. Silahkan Ibu. 1:1. Ya. Bu Pau silahkan. Terima kasih. Lalu saya juga. Oke, jadi semua ini sudah dingin dulu ya Bu Pau ya. Iya, ini saya sudah masukkan ke kulkas tadi malam. Jadi sudah dingin, sudah enak. Silahkan, cheers. Wah, rasanya seger banget. Gimana nih ya? Gimana nih rasanya, Di? Rasanya ada hangatnya, ya. Ada manisnya, ya. Ada segernya, ada lemongrassnya, ya. Ada apa ya? Aromanya tuh baunya khas ya, aromanya khas gitu ya. Aromanya sangat khas sekali, apalagi dipadukan dengan Ningxia Red. Jadi Bapak Ibu sekalian, keunikan lainnya dari Ningxia memang Ningxia Red kita ini, nggak apa-apa ya kita masih in frame. Ningxia Red kita ini mengalami pasteurisasi yang flash pasteurisasi, meaning dia mengalami pemurnian dengan suhu tinggi sekitar 70 derajat tapi hanya 30 detik. Kenapa? Karena untuk menjaga kandungan nutrisi yang ada di dalam Ningxia tidak ada yang rusak. Karena hanya 30 detik tapi sudah bebas dari berbagai macam mikroorganisme pengganggu di dalamnya. Maka itu kenapa kita bisa memastikan Ningxia Red juga melewati proses seed to seal yang dipastikan Anda hanya menerima produk terbaik dengan kualitas terbaik dengan bahan-bahan terbaik yang diformulasikan langsung oleh Bapak Gerian. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memilih apakah Bapak Ibu sekalian ingin memilih yang botol atau yang saset. Karena kemasannya sama. Betul. Kemasannya berbeda tapi formulanya sama. Kedua ini formulanya sama. Apabila Bapak Ibu memilih yang lebih gampang untuk dibawa kemana-mana ya, gampang sekali. Untuk traveling atau untuk biasanya buah hati saya selalu bawa ini ke sekolah. Sama anakku juga. Jadi enak sekali karena gampang dibawa kemana-mana. Ibu boleh pilih yang ini. Sobek saja. Yes, tinggal lo sobek saja, praktis sekali, bisa langsung diminum. Nah, ini adalah pilihan to go kali ya orang bilangnya, to go. Jadi gampang sekali dibawa dengan traveling atau mungkin untuk buah hati Anda. Betul. Lalu kalau Anda ingin, Bapak Ibu sekalian ingin pilihan yang lebih ekonomis, terutama yang pilihannya adalah 4 botol, itu ekonomis sekali harganya karena langsung 4 botol. Ya. Jadi ini adalah tadi yang sudah kami bagikan, keunikan-keunikan dari Ningxia Red. Apa yang bisa Anda pilih? Apakah mau Ningxia botol ataukah mau Ningxia saset? Dan untuk rasa mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat Indonesia karena kearifan lokal Indonesia, yaitu jamu. Tadi Bu Pi sudah men-share apa aja Bu resepnya? Kunyit asam, wedang jahe, dan wedang uwu. Aku cuma mau mengingetin Bu Pi dan ibu-ibu sekalian, hanya ingin mengingatkan dan menyarankan saja. Pergerakan Ningxia Red di yang Living Indonesia, baik itu saset ataupun botol, akhir-akhir ini pergerakannya cukup cepat sekali gitu ya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan jangan sampai Ibu ketinggalan ketika stok kami sudah mulai menipis gitu ya. Ini hanya saran.
kalau memang Bapak Ibu seperti yang tadi sudah mengenal Ningxia Red dengan kandungan buah-buahan yang kaya antioksidan yang memang bagus sekali untuk melindungi tubuh kita dari berbagai macam pengaruh buruk lingkungan, sehingga baik sekali untuk kebugaran tubuh secara keseluruhan. Ingat, kami hanya mengingatkan pergerakannya lumayan cepat, sehingga apabila Bapak Ibu memang membutuhkan produk ini, silahkan segera sebelum persediaan kami menipis sekali gitu ya.